Minta maaf part 3. Walaupun masih berada dalam satu ruko, sepertinya perputaran udara antara lantai 1 dan lantai 2 sangat berbeda. Kalau di bawah sana, Raksa bisa sangat rukun dengan ke-6 karyawan, berbeda dengan 3 orang di lantai 2. Di lantai atas, 2 jus kotak rasa buah ada di depan Ibu dan Risha. Sementara Dania duduk di seberang mereka. Keheningan yang tercipta begitu saja. Risha duduk diam, Ibu juga demikian. Dania jadi merasa serba salah sendiri. Ada apa dengan mereka berdua sebenarnya? Mereka yang datang tanpa diundang, tapi mereka juga yang diam. Belum juga Dania mulai bicara, Risha bangun dari duduknya. Mau apa dia? Kenapa kamu berlutut begitu? Maafkan aku, Kak Nia. Risha mendudukkan kepalanya dalam. Terdengar isak kecil. Risha, ada apa denganmu? Dania yang tidak menduga akan terjadi hal seperti ini terlihat panik. Dia sudah mau memanggil Raksa. Tiba-tiba ibu juga mengikuti bangun dan berlutut di samping Risha. Dania bangun dari duduknya. Dia tahu dia tidak menyukai wanita yang ada di hadapannya ini. Tapi bagaimanapun dia tidak pantas berlutut di hadapannya. Bagaimanapun dia anak yang sudah dia rawat selama ini. Walaupun dia merawat dengan konsep tanpa kasih sayang sekalipun. Ibu, bangunlah. Ada apa dengan kalian? Dania menarik tangan ibunya. Maafkan kami. Maafkan kesalahan kami selama ini. Ibu dan Risha bicara bersamaan. Apa ini karena Tuan Saga? Kalian sampai berlutut begini karena Tuan Saga kan? Hanya ini yang ada di pikiran Dania sekarang. Karena dia yakin dua wanita ini tidak mungkin sampai melakukan di luar batas harga diri mereka hanya untuk meminta maaf padanya. Tidak, Kak. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Saga. Aku hanya benar-benar merasa bersalah selama ini. Dan ingin memohon pengampunanmu agar aku bisa hidup dengan tenang. Itu saja. Apa karena sekarang kalian merasa aku diperlakukan baik oleh Tuan Saga? Kalian takut aku akan memintanya balas dendam padanya untuk kalian. Jadi kalian yang datang duluan padaku. Aku tidak sejahat itu tahu. Memang kalian pikir untuk apa aku menikah dengan Tuan Saga kalau bukan demi keluarga. Aku tidak akan melakukan hal mengerikan seperti balas dendam pada keluargaku sendiri. Bangunlah. Maafkan kami dulu, Kak. Maafkan aku dan ibu dulu. Merenyak berulang dengan suara mengiba. Suara isak Risha lebih terdengar sekarang. Di ujung matanya ada yang menetes. Sengaja tidak dia seka. Biar lebih dramatis, pikirnya. Bangunlah. Baiklah, aku memaafkan kalian. Jadi bangunlah sekarang. Dan dia sudah bicara dengan suara keras. Dia sudah tidak tahan melihat ibu tirinya berlutut di hadapannya begitu. Risha membantu ibunya bangun dan menuntunnya duduk. Harga dirinya tercabik, tapi ini jauh lebih baik daripada harus kehilangan mimpi menjadi selebriti. Risha menggigit bibirnya keluh. Ibu. Dania bicara lirih saat ibunya sudah duduk kembali di sofa. Dia mengambil jus kotak di meja, menusukkan sedotan dan menyerahkannya ke tangan ibu tirinya. Wanita itu menerimanya dan menepuk tangan Dania lembut. Iya, Nia. Apa ibu sudah membuang semua foto ibuku? Baiklah, mungkin ini saatnya aku bisa mendapatkan harta berhargaku lagi. Benda berharga yang harus terebut dari dirinya. Wanita di hadapannya ini bukan hanya mencopot semua foto di dinding, tapi dia tidak mengizinkan satu pun kenangan tertinggal di rumah. Sekedar untuk menguatkan Dania tumbuh berkembang menjalani hari-harinya. Foto ibumu? Air muka ibu kembali menunjukkan kebencian, tapi segera berubah sedetik kemudian dengan senyum di bibirnya. Dia sedang berusaha menahan perasaannya. Ibu masih menyimpannya, tentu saja. Akan ibu bereskan semuanya. Ambillah ke rumah kapan saja. Bisakah ibu kirimkan supir untuk mengantar kemari? Sekelebat rasa tidak suka itu masih bisa ditangkap oleh Dania. Kau berlutut sekarang tidak benar-benar mohon maaf kan? Aku tahu. Kalian hanya takut aku balas dendam melalui Tuan Saga kan? Dania mengepalkan tangannya geram. Tapi dia berusaha menarik nafas perlahan untuk membuang semua kebencian dalam dirinya. Kenapa tidak Nia ambil ke rumah saja? Sekalian bisa bertemu ayah kan? Apa sekarang kamu sudah tidak mau pulang ke rumahmu? Kalimat ibu menusuk telak. Rumahmu. Sejak kapan itu jadi rumahku? Dada Dania bergetar mengulangi kata-kata itu di hatinya. Bukan begitu. Aku harus mendapat izin dari Tuan Saga untuk pulang. Apa? Ibu dan Risha terkejut. Kania, bukankah itu rumahmu juga? Kenapa Tuan Saga melarangmu untuk pulang? Tanyakan saja padanya kalau kamu tahu. Aku juga tidak tahu kenapa dia melarangku pulang ke rumah. Aku tidak perlu mengatakannya kalau sebenarnya aku pun dilarang bertemu kalian. Aku hanya boleh bertemu dengan Raksa tanpa izin terlebih dahulu. Nia, hubunganmu dengan Tuan Saga benar-benar baik kan? Ibu tersenyum bertanya. Tapi Dania hanya berpikir kalau ibu hanya ingin memastikan sesuatu. Baiklah, ayah bersandiwara kalau hubungan kami itu luar biasa baiknya. Supaya kalian tidak mengganggu lagi. Tentu saja, Bu. Hubungan kami sangat baik. Tuan Saga memperlakukanku dengan sangat baik. Bahkan aku berpikir mungkin akan segera hamil karena seringnya Tuan Saga.
Hehe. Dania menutup wajahnya dengan tangan, menunduk malu. Dia mengintip melalui celah tangan bagaimana reaksi terkejut Risha dan ibu. Kalian sudah kehilangan kata-kata kan? Yang terdengar selanjutnya hanyalah kalimat puji-pujian, baik kepada Dania ataupun Tuan Saga. Risha berpikir sudah jatuh masuk ke dalam air kehinaan, sekalian menjilat saja. Mereka sudah kehilangan harga diri. Di hadapan Dania sekarang yang mereka lakukan cukup bersikap baik dan ramah saja. Sampai waktunya Raksa naik dan mengajak pulang, ibu tidak berhenti bicara tentang kebaikan Dania. Dania pergi mengantar mereka keluar ruko. Saat tepat mereka berdiri di luar pintu kaca, bukan hanya dia yang terkejut, semua terlihat panik. Ya, tentu kecuali Raksa. Dia benar-benar berperan jadi anak cool dalam segala situasi. Aduh, kekacauan apa ini? Kenapa dia bisa ada di sini? Saga berdiri bersandar pada mobil, sementara sekretarisnya berada 2 meter darinya berdiri tidak bergeming. Sayang, ada apa ini? Dania berlari mendekat meninggalkan keluarganya. Aku ingin menjemputmu, rupanya kau sedang kedatangan keluargamu. Ibu, Risha dan Raksa menganggukkan kepala memberi salam. Risha menggandeng tangan ibunya sudah merasa ketakutan. Apalagi saat tatapannya bertemu dengan sekretaris Han. Oh, mereka kebetulan mampir sebentar tadi. Dania berusaha berpikir seefektif mungkin mencari alasan. Sekarang juga sudah mau pulang. Saga menggerakkan tangannya agar Dania mendekat. Gadis itu berjalan mendekat berdiri tepat di samping Saga. Suaminya tidak terduga melingkarkan tangan dan mencium pipinya. Bukankah sudah kukatakan untuk meminta izinku saat kamu bertemu keluargamu? Saga menoleh pada ibu dan Risha. Apa Han tidak memberitahu kalian? Kalau aku tidak suka kalian menemui istriku tanpa pemberitahuan. Maafkan kami, Tuan Saga. Sayang, mereka hanya mampir. Dan aku sudah menyampaikan pada sekretaris Han tadi. Saga meraba bibir Dania, membuat gadis itu tidak melanjutkan kalimatnya. Sial, aku hanya mengatakan kalau datang hanya Raksa. Jangan banyak alasan, terima hukumanmu nanti karena melanggar kata-kataku. Senyum tipis di bibir Saga berarti habis kamu. Sebuah mobil mendekat, 2 orang laki-laki memakai jas turun sambil membawa setumpuk pizza dan makanan pelengkapnya. Mereka sudah datang, ayo masuklah. Saga menarik tangan Dania meninggalkan ibu dan adiknya. Ada apa ini? Aku mau mentraktir cemilan sore untuk karyawanmu. Han, antar mereka pergi. Saga menarik tangan Dania tanpa melihat yang lain, masuk ke dalam ruko. Dania menoleh sebentar pada keluarganya. Dia tersenyum pada Raksa dan melambaikan tangan. Aku akan menelponmu nanti. Dia bicara tanpa mengeluarkan suara. Raksa menganggukkan kepalanya. Sekretaris Han mengantar mereka sampai masuk ke dalam mobil, menganggukkan kepala saat mobil mulai melaju meninggalkan halaman parkir ruko. Nona, bagaimana kau bisa membuat tuan muda berbuat sampai senora ini, tapi Anda belum menyadari juga perasaan tuan muda yang sebenarnya? Apa semerepotkan ini yang namanya jatuh cinta?